Ini juga Casio tapi seri G-Shock. Halo kawan-kawan, di depan saya ada sebuah kotak jam tangan. Namun ini kotaknya beda dari yang biasanya ya. Biasanya adalah kotaknya biasanya warnanya putih gitu, ada tulisannya kecil-kecil Casio gitu ya. Tapi kali ini warnanya hitam abstrak. Dan ini nih ada logo seperti ini. Ya, ini juga Casio tapi seri G-Shock. Tulisan G-Shock di tengah seperti ini dan dilingkari oleh G-Shock 20 bar since 1983, shock resist, water resistant sampai 20 bar. Seperti itu, dan di sini kosong, bagian kiri kosong, bagian belakang ada ini tulisan apa, standar apa saya nggak betul ngerti, tulisannya banyakan Cinanya gitu ya. Dan ini tertempel barcode, dan ini adalah tipe jam tangan di dalamnya GA704 ADR ya. Sebelah kanan juga kosong, sebelah belakang ada tulisan G-Shock, bawah tidak ada. Langsung saya buka ya. Langsung disambut dengan modul Casio karena memang G-Shock adalah produk keluaran dari Casio yang cukup tebal, karena ini jam tangan ada digitalnya ya. Saya buka langsung. Ini ada secari kertas lagi, saya ambil dulu. Nah, ini adalah kelengkapan bawaannya ya. Ini sekalian saya sedikit jelaskan jam tangan G-Shock yang original seperti ini gitu ya. Ini ada garansi internasional yang glossy gitu ya, depannya glossy, nggak kayak kartu ATM, bukan, cuman ini lebih lemes lagi, nggak sekaku itu. Ini juga ada garansi dari Mahwatch. Ini Mahwatch sudah pasti distribusi jam tangan Casio ataupun G-Shock yang original ya. Saya bandingkan, ini lebih, yang internasional sedikit lebih tipis, ini lebih tebal dan lebih kaku, tapi bahannya bukan kertas ya, mungkin jenis akrilik atau plastik atau apa gitu ya. Dan ini di bagian dan itu ada siluetnya, bagian pinggir-pinggir gini glossy, bagian tengah sini doff gitu ya, karena ini untuk nulis model dan lain-lain, bisa ditulis di sini. Kalau glossy tentu nggak bisa ditulis ya. Itu kartu garansi internasional seperti ini, dan ini kartu garansi dari Mahwatch seperti biasa ya, nggak beda dari garansi kartu garansi yang Casio pun, cuman memang ini garansinya kalau G-Shock ya 2 tahun tuh. Dan ini adalah waranti regulasinya. Di sini ada regulasi warantinya seperti apa, ada banyak bahasa di sini, ada Indonesia, Cina, Indonesia kayaknya nggak ada ya, ada Inggris, Cina, segala macam, Arab. Dan ini ada tempat-tempat garansinya, tempat-tempat klaim garansinya ya, seperti itu. Ini untuk internasional ya, jadi di negara manapun bisa klaim pakai ini. Tapi kalau di Indonesia ya tentu saja yang ini pakainya ya. Oke, seperti itu kelengkapan garansinya. Dan ini adalah ada kotak di dalamnya, sudah nggak ada isinya lagi ya. Nah, ini adalah kotak dari jam tangan G-Shock seperti ini. Saya kebetulan dapat yang abstrak seperti di dusnya, hitam abstrak putih gitu ya, seperti ini. Bagian atasnya sama seperti yang di dusnya, sama persis ya, nggak ada bedanya. Di sini ada logo G-Shock yang tegas, warna merah dan putih, nggak timbul nggak apa, tapi ini tegas, nggak bisa dibuang, nggak bisa dihilangkan. Kemudian di sini hanya emboss saja, emboss masuk ke dalam, tulisannya seperti yang ada di kardusnya, G-Shock since 1983, shock resist, water resist 20 bar. Nggak ada dikasih cat warna apapun di embossnya ya. Biasanya kalau untuk yang KW atau kebanyakan orang bilang ori BM atau apalah itu yang bukan ori, itu
biasanya dikasih cat di embosnya ini warnanya tegas, warna gold tegas gitu ya, atau putih tegas gitu ya. Kalau untuk G-Shock biasanya warnanya justru nggak di embos, atau embosnya nggak terlalu tegas tapi mantep gitu, nggak bleber gitu ya. Kemudian di sini di salah satu sisi ada tulisan G-Shock seperti di dusnya seperti ini. Di sisi yang sebaliknya ya, sebaliknya juga G-Shock seperti ini. Dan ini di bawahnya ada kode MP apalah segala macam ini ya. Ini salah satu tanda original. Saya buka langsung seperti itu tadi ininya, kaleng yang original. Dan ini jam tangannya ya, langsung saya ambil saja seperti ini. Dibungkus plastik yang kayak plastik Casio biasa sih ya, seperti ini bungkusnya plastiknya, nggak ada istimewa untuk bungkus plastik yang ini. Nah ini jam tangannya seperti ini. Ini adalah seri GA704 ADR ya. Di baliknya ada feature-feature untuk jam tangan ini, logo G-Shock. Ini juga salah satu ciri original ya, pasti ada barcode-nya. Untuk hang tag-nya pasti ada barcode, dan di dus pasti ada tertempel barcode di belakang, dan pasti harus sama barcode-nya seperti itu, sama ya, GA704 ADR. Di hang tag-nya sisi lain ada tulisan G-Shock, terus kemudian ada feature-nya shock resist tentunya, super illuminator, kemudian stopwatch 1/100 second, countdown timer, world time, daily alarm, dan 200 watt resist tense. Ada logo Casio di situ seperti itu. Oke, kita lihat lebih detail lagi seperti ini. Ini persisi dulu ya, seperti ini. Ini dari samping, ini dari atas seperti ini. Sisi satunya belakang ya. Kita bahas ya. Ini dari dialnya ini sebenarnya dialnya adalah mengikuti Black Series, jadi dominasi warna hitam di dial dalamnya, dominasi warna hitam. Kemudian ada marking 3D di sini, 3D banget, kerasa 3D-nya, balok-balok gitu di tiap jam dari 12, 1, 2, 3, 4 sampai 12 lagi. Balok yang paling gede ada di 12, 3, 6, 9. Benar-benar balok yang ditempelkan di situ, bukan di print atau di apa, balok yang ditempelkan. Kemudian ada lagi marking kecil-kecil untuk menit ya, menit itu marking print biasa di antara balok-balok itu ya, seperti itu. Dari pinggir baloknya warna silver baloknya, di atas dial warna hitam, cukup kontras ya. Kemudian handsnya ini silver juga, tapi lebih glossy, lebih polish gitu ya. Untuk finishnya lebih polish untuk handsnya. Kalau tadi agak matte gitu untuk marking jamnya, glossy seperti ini. Nggak ada detik tentunya, karena ini diwakilkan di sini detiknya nanti. Ini kotak ring di sini itu adalah untuk menunjukkan detik ya, detik 0 sampai 60 ada di sini. Tiap bar itu ada 10, jadi ada 6 bar ya. Jadi jalan terus sampai nanti habis, seperti itu jalan sampai nanti, kalau habis sampai sana berarti 1 menit. Itu untuk detiknya, ilustrasi detiknya ada di sini. Kemudian di sini adalah untuk menu yang tampil. Di situ ada timer, world time, alarm, stopwatch. Di situ kalau barnya nyala di salah satunya berarti menu di salah satu
tampil gitu ya. Dan ini adalah dial untuk digitalnya. Dial untuk digitalnya negatif ya. Ini overall semuanya digital interface-nya atau tampilannya negatif. Jadi putih gitu untuk tulisannya, dialnya backgroundnya hitam. Overall seperti ini, ada tulisan Casio WR20 bar tentunya di situ. Tampak futuristik sekali, tampak 3D banget gitu ya untuk dial yang ada di dalam seperti itu. Ya, dengan dominasi warna hitam dengan pernak-perniknya warna silver. Itu bezelnya, bezel atau ini namanya apa ya, bezel lah ya, kita anggap bezel atau casingnya ya, warna merah. Merahnya bukan merah yang menyala, bukan merah yang terlalu marun juga enggak, lebih apa ya, marun lebih dikurangi sedikit gitu ya. Kalau marun kan lebih gelap dari ini sedikit, ini marun tapi lebih terang sedikit, enggak norak, nggak terlalu norak, nggak terlalu sparkling, juga nggak terlalu gelap. Jadi merahnya pas banget. Di sini ada emboss G-Shock di atas angka 12, G-Shock di catnya di dalamnya dicat warna hitam. G-Shocknya seperti ini, emboss ke dalam. Ada tulisan reset untuk menunjukkan tombol reset ini, start untuk menunjukkan tombol start, mode dan adjust. Ya, seperti itu. Di sini juga seperti dimensinya kayak apa ya, kayak yang mencengkeram gitu ya. Ini 3D banget, baik di dalam dial maupun di casingnya 3D banget. Ini ada tombolnya 4, 5 di tengah, 1, 2 di kanan dan di kiri. Sudah tadi dijelaskan reset, start, mode, adjust. Dan di sini ada light. Kita coba lampunya. Lampunya hanya satu titik di angka antara 6 dan 7. Kalau siang nggak begitu terang, tapi kalau malam cukup menerangi bagian dial semuanya ya. Pencetannya cukup enak dipencet. Kemudian ini kacanya adalah mineral kristal, jadi nggak terlalu mudah baret ya, karena ini mineral kristal. Oh ya, di sini ada screw untuk mengunci casingnya. Ada screw di sini, 3 di bagian kiri dan 3 di bagian kanan. Itu screw untuk membuka casingnya. Kemudian di belakangnya back case-nya stainless ya, stainless. Ada 4 screw di sini. Ini juga salah satu ciri original ini, nggak terlalu ngembung banget. Di belakangnya ini nggak terlalu ngembung banget. Ininya maksudnya ini nggak terlalu ngembung banget. Kalau KW biasanya sini agak ngembung karena mesinnya beda ya. Ini agak ngembung. Itu seperti itu. Dan embossnya di belakang ada G-Shock Resist di tengah. Ada logo G-Shock di situ dan bawahnya shock absorbing structure. Kemudian di tengah atas Casio ada modulnya. Modulnya di sini 5522 seperti itu, emboss seperti itu 5522 di sini. Dan ini 5522 GA700 stainless steel back Japan. Movement cast in Thailand. Baterai resist 20 bar. Ya, ini cast in Thailand. Oke, seperti itu. Strapnya lenturnya pas, nggak terlalu lembek, nggak terlalu kaku, lenturnya pas. Cengkramannya harusnya enak di tangan. Ada 2 gelombang di sini ya untuk memperkuat cengkraman. Kemudian ada titik-titik kecil-kecil di sini di tengah-tengah gelombang itu ya. Dan di sini gede, kemudian mengecil di strap bawah. Lubangnya double stereo ya, seperti ini, dan cukup panjang, hampir di seluruh strap yang bawah ada lubangnya. Warnanya senada dengan casing tentunya. Ini bagian luarnya. Bagian dalamnya seperti ini, ada gerigi-gerigi di
pinggir untuk menambah grip tentunya. Dan sini di emboss di casingnya ya, tulisannya entah itu kode-kode sedemikian rupa, mungkin ini untuk menunjukkan keaslian dari strapnya. Dan di atas strap yang atas seperti ini sama, ada 2 gelombang, ada titik-titik di situ ya, kemudian gede dan mengecil juga sama, dan ada lubang di sini, lubangnya sama stereo juga, meskipun ini sebenarnya nggak kepakai ya lubangnya, tapi untuk biar lebih tampilannya kerasa lebih gahar mungkin gitu ya. Ini ada beltnya warna hitam ya, mungkin biar senada. Untuk di sini casingnya hitam, dialnya casingnya merah, dialnya hitam. Di sini juga strapnya merah dan buckle dan ininya hitam. Buckle-nya hitam ya, buckle-nya dari plastik, tapi plastik yang kokoh tentunya, bukan plastik yang abal-abal. Buckle-nya double untuk mengunci di lubang-lubang yang stereo tadi. Di sini di bagian belakang buckle-nya ada emboss tulisan Thailand ya, karena ini cast in Thailand. Di sini juga ada emboss juga di strapnya bagian atas seperti itu, pinggir-pinggir juga ada gerigiknya. Overall seperti itu ya, overall seperti itu desainnya. Dan ini adalah G-Shock yang analog digital.